Oke, kali ini kita santai aja ya. Aku mau sharing terkait iPhone 15 Pro yang udah aku pakai selama kurang lebih 6 bulan. Jadi sedikit cerita ya, iPhone 15 Pro ini aku beli di Jogja kemarin pada saat mudik ya. Sebelumnya aku pakai iPhone 14 Pro, tapi karena ada beberapa hal yang membuatku sebel, akhirnya aku memutuskan untuk ganti ke iPhone 15 Pro ini. Dan aku suka banget dengan iPhone ini. Menurutku ini iPhone yang paling bagus atau iPhone terbaik yang pernah aku punya ya. Nah, pertama-tama kita mulai bahas dari desainnya dulu ya. Secara desain sih iPhone 15 Pro ini masih mirip banget dengan iPhone 14 Pro ya, jika tidak diperhatikan secara detail. Tapi memang ada sedikit perbedaan ya. Contohnya seperti di action buttonnya, kemudian di bezelnya udah menipis, dan juga dia tuh sudah menggunakan port USB Type-C. Oh ya, yang paling penting dia tuh udah upgrade ke frame berbahan titanium ya. Jadi untuk durabilitasnya udah pasti bagus. Dan pengalamanku menggunakan iPhone 14 Pro kemarin pada saat setelah unboxing, karena tuh kemarin langsung ku pakein case ya. Jadinya tuh setelah aku buka pada sedikit lecet ya, karena untuk stainless steel tuh memang agak berbeda untuk cara perawatannya. Dan di iPhone 15 Pro ini aku pikir sih ini akan lebih tangguh dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang menggunakan bezel berbahan stainless steel tadi ya. Nah, di iPhone 15 Pro ini seperti yang udah aku bilang tadi, di sini ada action button ya, yang sebenarnya ini tuh jarang banget aku otak-atik ya. Dari pertama beli itu langsung ku setting jadi tombol silent kalau nggak salah, dan sampai saat ini pun juga masih aku fungsikan sebagai tombol silent aja ya. Jadi menurutku action button ini tidak terlalu spesial ya dalam skenario penggunaanku sehari-hari. Tapi yang paling spesial adalah di bagian portnya, karena sekarang dia menggunakan port Type-C, jadi fleksibilitasnya ini sangat meningkat banget ya. Yang tadinya aku kemana-mana pakai kabel yang berbeda, kabel Lightning, jadi sekarang aku pakai satu kabel aja USB Type-C ya. Bisa untuk kameraku, kemudian bisa untuk ngecas laptop dan gadget-gadget lainku ya. Nah, sama dengan iPhone 14 Pro, dia tuh juga masih punya Dynamic Island yang di sini tuh mungkin tidak terlalu fungsi ya di skenario penggunaanku. Nah, sekarang kita ngomongin bagian layar ya. Dan yang aku rasain ketika pakai iPhone 15 Pro ini, layarnya sedikit lebih saturated ya dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Dan aku rasa ini nyaman-nyaman aja dan nggak ada kendala sama sekali di sektor layarnya ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal performa dan kinerja dari handphone ini ya. Dibandingkan dengan iPhone 14 Pro, memang iPhone 15 Pro ini ada sedikit peningkatan di sektor kecepatan CPU-nya ya. Walaupun untuk skenario penggunaan sehari-hari ini nggak terlalu terasa banget, karena iPhone 14 Pro pun cukup banget untuk kebutuhanku sehari-hari. Tapi karena ada sedikit masalah, terutama di bagian durabilitas dan baterai health-nya, jadi aku terpaksa ganti ke iPhone 15 Pro ini ya. iPhone 15 Pro ini jika digunakan untuk main game, kemudian untuk multitasking, scrolling, ini sangat oke banget ya. Terutama untuk grafisnya ini ada peningkatan. Untuk main aspal ini kerasa lebih smooth dan grafiknya lebih bagus. Kemudian untuk multitasking, iPhone 15 Pro ini juga juara sih. Gak ada masalah sama sekali ketika aku buka banyak aplikasi sekaligus. Dan ini salah satu benefit ketika kita pakai handphone flagship. Nah, soal daya tahan baterainya nih, apakah iPhone 15 Pro ini punya daya tahan baterai yang lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 14 Pro? Menurutku sih iya, karena walaupun tidak terlalu signifikan lagi, tapi ini kerasa efisiensi dayanya ketika digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dan dari awal aku pakai si iPhone 15 Pro ini, aku selalu pakai charger yang original. Jadi untuk baterai health-nya ini masih terbilang sangat tinggi ya. Oh ya, selain menggunakan charger yang original, aku juga pakai MagSafe Battery Pack. Yang ini tuh bisa dibilang salah satu investasi terbaik ketika kita pakai produknya Apple, terutama iPhone. Ya memang bener sih, ini bukan salah satu powerbank terbaik, tapi setidaknya ini punya kelebihan yang nggak powerbank lain punya. Biasanya aku pakai iPhone 15 Pro ini untuk browsing, kemudian untuk ngegame, untuk dengerin musik, dan aku bisa pakai selama kurang lebih mungkin seharian ya. Di pagi hari itu biasanya aku cas sampai 80%, dan aku ngecas lagi tuh mungkin di jam 7 malam lah. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita beli HP flagship itu pasti yang kita harapkan tuh punya kamera yang bagus ya. Dan si iPhone 15 Pro ini punya kelebihan tersebut. Memang sih perbedaannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Tapi dari sisi low light-nya ini kerasa banget sih. Aku biasanya buat video cover main gitar gitu dan pakai lampu biasa ya, nggak pakai lighting yang proper.
Dan hasilnya tuh bagus banget di iPhone 15 Pro ini ya, noise-nya minim banget. Dan untuk foto sih aku rasa ya masih mirip-mirip dengan iPhone 14 Pro. Secara fitur kamera ini juga masih mirip dengan iPhone 14 Pro, dan fitur-fitur yang aku pakai biasanya sih nggak semua ya. Mungkin cuman buat foto itu pun di settingan default, dan untuk video pun juga aku pakai yang video biasa aja ya, nggak yang sinematik atau yang lainnya. Jadi untuk kameranya sih menurutku fine-fine aja dan nggak ada masalah sama sekali ya. Oh ya, untuk kamera depannya juga ada peningkatan dibandingkan dengan iPhone 14 Pro, karena prosesornya juga baru, otomatis image prosesinya juga makin meningkat. Dan aku akan kasih beberapa contoh foto yang udah aku ambil menggunakan iPhone 15 Pro ini dan videonya. Oh iya, kenapa sih aku selalu pilih iPhone dibandingkan Android untuk daily driver? Karena yang jelas aku pakai MacBook ya, jadi biar enak aja untuk transfer file, karena ya nyaman aja berada dalam satu ekosistem yang sama. Selain hal-hal yang udah aku sebutin tadi, kenapa aku suka banget dengan iPhone 15 Pro ini? Karena dia tuh punya ukuran yang compact ya, dan aku suka banget dengan HP-HP compact, karena ya tanganku ini nggak terlalu besar, jadi pas aja rasanya kalau pakai handphone yang compact. Oh ya, untuk iOS di iPhoneku ini, dia sekarang berada di posisi iOS 17.4.1, yang dimana ini baru sekali aja aku update dari pertama beli ya. Dan alhasil memang sih baterai healthku jadi masih tinggi sekarang, karena waktu aku pakai iPhone 14 Pro tuh aku dikit-dikit update, dan mungkin cara penggunaanku pun juga kurang bagus, jadi baterai healthnya tuh waktu itu drop banget di 86%, padahal baru aku pakai mungkin belum ada setahun sih. Sekarang tuh lagi banyak banget kejahatan cyber ya, contohnya seperti spam WA yang isinya APK. Nah, di iPhone ini tuh nggak berlaku ya. Dan itulah kenapa aku selalu pakai iPhone. Nah, mungkin itu tadi sedikit sharing dari aku ya terkait iPhone 15 Pro yang udah aku pakai selama 6 bulan. Dan kesimpulannya, selama aku pakai di 6 bulan ini nggak ada masalah yang massive, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Pokoknya masih nyaman aja menggunakan iPhone 15 Pro. Tapi apakah ada keinginan untuk ganti? Ya, ada sih. Tapi lihat aja nanti di video-video aku selanjutnya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian belum subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat info-info terbaru seputar channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aditya Pratama pamit, and stay awesome.